mendengarkan podcast ini. Pertanyaan yang pertama, menurut Om Eras, jodoh itu kita pilih atau Tuhan sudah tentukan satu untuk kita? Tinggal bagaimana kita konfirmasi kepada Tuhan. Saya wanita, bingung karena sudah umur 32 tahun dan banyak yang dikenalkan tapi belum ada yang pasti. Saya merasa, belum ada yang saya merasa serk, begitu maksudnya. Kalau introspeksi diri memang dulu zaman saya masih 20 tahunan, saya pernah pacaran beberapa kali tapi belum bisa komitmen. Juga dulu waktu masih muda emosi, masih tidak stabil, sangat emosional. Dan mempunyai gambaran figur untuk mempunyai suami seperti ayah saya. Tahun lalu ayah saya dipanggil bapak dan keluarga sepertinya lebih push lagi, lebih mendorong saya untuk menikah. Oh ya, selain jodoh, bagaimana cara mengendalikan emosi yang terkadang saya sendiri juga capek karena terlalu sensitif. Dan rasanya masih susah untuk saya mendengar suara Tuhan. Apakah saya harus meditasi dan butuh proses yang panjang untuk mengerti penuh apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Pertanyaan ini akan dijawab sesi kapan ya? Nah, sekarang ini. Jodoh itu sebenarnya misteri. Tuhan memberi kita pilihan. Kita akan dipertemukan dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Dan setiap orang itu memiliki nilai yang berbeda. A misalnya 60, ya. B misalnya 50, C nilainya 80, dan seterusnya. Tentu saja sebelum kita memilih jodoh, yang pertama kita harus yakin bahwa memang Allah menghendaki kita menikah. Kalau Allah tidak menghendaki kita menikah, seharusnya, bukan sebaiknya, seharusnya kita tidak menikah. Tidak menikah itu bukan sesuatu yang aib, ya. Tidak dan bukan sesuatu yang aib. Kalau saudara memang dikehendaki Tuhan tidak menikah, saudara menikah, saudara akan banyak mengalami kesulitan dan hal itu akan sangat mengganggu rencana Allah dalam hidup saudara. Bagaimana dengan usia 32 tahun, dipus oleh keluarga? Tidak boleh ada orang yang ngepus saudara selain Tuhan. Tuhan yang menebus dosa kita, Tuhan yang memiliki hidup kita. Dia yang berhak mengatur kita. Satu kata saya mau katakan, santai saja. Santai saja. Menikah boleh, tidak menikah boleh. Tidak menikah untuk kemuliaan Allah, menikah untuk kemuliaan Allah. Yang penting sekarang, Nona, cari Tuhan. Bertumbuh dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Khususnya Nona yang memiliki kelemahan emosional, itu harus dibereskan. Kalau Nona belum beres secara emosional, nanti menikah Anda akan melukai pasanganmu. Dan pasanganmu akan melukai engkau. Jangan takut tidak menikah. Jangan takut belum menikah. Santai saja. Kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bukan untuk menikah. Hidup bukan untuk punya anak. Kalaupun menikah atau punya anak, juga untuk kemuliaan Allah. Sebab hadirnya kerajaan surga, itu berarti kerajaan Allah di atas segala-galanya. Jadi mengenai emosi tadi, saya tidak bisa mendoakan saudara untuk bisa membuat saudara tidak emosional. Tetapi saudara, Nona harus belajar untuk menguasai diri dan mengendalikan diri. Ini lewat proses. Orang non-Kristen saja bisa. Kita mestinya bisa. Bahkan bisa mencapai kesempurnaan. Ya, selamat berjuang. Jadikan Tuhan kebahagiaan dan sukacitamu. Supaya engkau tidak terikat dengan kesenangan apapun termasuk jodoh.
Terima kasih. Yang berikutnya, ya, pertanyaan kedua, ya saudara. Pertanyaan kedua. Salam Pak Era, saya sudah 3 tahun mendengarkan khotbah Bapak melalui YouTube. Saya berubah, ya, hidup saya berubah total. Saya sudah mempraktekkan jam doa, dan ketika saya berdoa, saya melihat dunia ini tidak berarti. Saya melihat persoalan saya kecil. Tapi ketika saya bangun pagi, hari semuanya berubah. Daya tarik dunia sangat kuat. Persoalan jadi begitu besar. Apakah Pak Eras ada cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ini persis seperti yang saya alami. Waktu kita jam doa, rasanya semua persoalan kecil. Tekad untuk hidup suci begitu menyala, ya. Dunia tidak menarik lagi. Tapi begitu bangun pagi bisa berubah. Perasaan kita memang sangat situasional, ya. Sangat situasional. Perasaan kita tidak bisa dipercaya. Tetapi kalau kita belajar terus, kita bisa. Jadi ketika kita berdoa dengan suasana hati dan jiwa yang begitu indah di hadapan Tuhan, besok paginya mulai berdoa lagi atau berlutut sesaat. Dan katakan bahwa peperangan dimulai pagi itu. Bagaimana mempertahankan tekad atau gairah yang benar tersebut? Nah, kita mulai pagi itu. Kalau kita gagal, kita minta ampun. Nah, proses perjuangan seperti ini harus dialami. Sampai kita bisa mensinkronkan antara gairah kita waktu di hadapan Tuhan dan hidup sehari-hari. Saudara akan mengalami jatuh bangun seperti yang saya alami. Tetapi akhirnya kita akan bisa mencapainya nanti. Bisa. Ya. Selamat berjuang. Tidak ada jalan mudah ikut Yesus. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai keberkenanan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Yang berikutnya. Shalom Pak, saya harus mengatakan Bapak telah menyampaikan kebenaran yang benar-benar benar. Pak, Bapak selalu menyarankan berdoa dan berelasi dengan Tuhan setiap tengah malam atau dini hari, pagi hari. Ya. Untuk ketemu mengalami Tuhan setidak-tidaknya 30 menit. Pertanyaan, apakah waktu tersebut bisa diganti pada pagi, siang, pagi, siang, atau sore hari, walau saya sadar hal itu tidak mudah. Saya malah mestinya mengatakan sebisanya bukan pada tengah malam, saudara. Kalau saya karena seorang pendeta, saya bisa bangun siang, ya. Kecuali saya harus mengajar pagi atau ada pelayanan pagi. Sebaiknya doa itu tepat jam 4:30 pagi atau jam 4:30 pagi. Jam 10-11 kita tidur, kita mengalami recovery. Saya sudah terlanjur memiliki irama begitu. Jam 2 mesti bangun. Bahkan saudara, saya sudah mencoba untuk bisa tidur dan bangun pagi. Saya coba sekali-kalinya saya minum obat tidur. Belum pernah saya minum obat tidur. Rasanya kalau pernah entah berapa belas puluh tahun yang lalu saya lupa. Saya minum obat tidur. Sekitar jam 10:30, jam 11. Wah, teler saudara. Tetapi tetap juga jam 2:30, 3 saya bangun. Atau jam 2 tetap saja bangun. Heran saudara. Jadi jam doa tidak harus dini hari. Bahkan sebaiknya jam 10 sampai jam 4 itu saudara tidur. Carilah jam yang lain. Ya. Kecuali saudara memang ingin mengambil waktu jam 1 sampai jam 2 pagi. Oh please deh. Ya. Sebab kalau secara metabolisme tubuh, malam harus untuk istirahat. Ya. Kalau saya sudah terlanjur punya irama yang salah, saya sedang memperbaiki saudara, tapi sulit. Jam 10:30, jam 10 saya olahraga. Ya. Saya sepeda statis itu 1,5 jam. Tetap saja bangun jam 3. Waduh saudara. Tapi tetap harus ada waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, ya. Tuhan memberkati.
Selanjutnya pertanyaan, Shalom Bapakku, saya Martin dari Rehoboth MAG. Dalam doa, siapakah yang kita panggil, apakah Tuhan Yesus atau Allah Bapa? Dua-duanya. Kalau kita berkata ya Allahku, ya Tuhanku, kita berdoa kepada Bapa dan sekaligus kepada Tuhan Yesus. Nanti dalam proses pertumbuhan kedewasaan dan pengalaman hidup, saudara akan bisa membedakan kehadiran Bapa secara pribadi dan Tuhan Yesus. Sekarang saudara belajar berdoa dulu. Ya, kepada Tuhan Allah, dan itu berarti kepada Bapa dan juga kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi nanti saudara akan bisa membedakan dua pribadi ini. Ya. Tuhan memberkati. Salam Pak Era, saya sudah mengikuti pengajaran Bapak via seminar langsung atau YouTube 6 tahun belakangan ini dan mengubah hidup saya. 3 tahun lalu saya diangkat oleh gembala senior pusat sebagai gembala salah satu cabang gereja di mana saya sudah melayani 21 tahun di situ. Seiring berjalan waktu saya merasa mulai timbul masalah dengan para founder gereja itu, yaitu keluarga gembala senior. Banyak ketidaksepahaman dengan saya, padahal saya melayani jemaat Tuhan bersama para pengerja dengan tulus. Tidak ada kepentingan pribadi seperti ajaran Bapak, dan hubungan kami dengan jemaat sangat-sangat baik. Jadi saya merasa seperti bekerja dalam sebuah rumah, tapi pemilik rumah tidak menyukai saya dan pelayanan saya. Bahkan saya dianggap sebagai ancaman. Jadi untuk menjaga supaya tidak menjalar atmosfer perpecahan yang lebih besar dalam jemaat yang kami kasihi, saya berencana mundur supaya diganti dengan orang-orang yang sehati sepikir dengan para founder. Pertanyaan saya, salahkah keputusan saya, Pak? Apa nasihat Bapak untuk saya? Saya merasa seperti murid-murid Yesus yang ditolak di satu rumah dan meninggalkan rumah itu. Matur nuwun Pak Eras, Gusti Yesus berkahi pelayanan ugi kesehatan Bapak kula tresno Yesus, Tangerang. Yang pertama harus ditanyakan kepada pemilik gereja, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mengendaki Anda pindah atau pergi, Anda harus pergi. Tapi saya beritahu, Anda pergi belum tidak menjamin gereja itu utuh. Bisa saja pengerja-pengerja dan jemaat yang pro Anda akan kecewa dan akhirnya meninggalkan gereja itu dan tidak jelas ke gereja mana. Dan itu bisa menghancurkan gereja itu dan individu-individu. Coba tanyakan kepada Tuhan, itu yang pertama. Jangan buru-buru keluar. Yang kedua, mungkinkah kita menaklukkan keluarga dari gembala senior itu dengan kasih, dengan perjuangan? Tuhan itu kalau mau membuat Anda menang itu seperti balik tangan. Misalnya, mereka meninggal dunia. Gampang selesai. Mereka kena penyakit yang tidak tersembuhkan. Selesai. Jadi, jangan merancang apa yang bukan rancangan Allah. Saya bukan Tuhan, saya tidak maha tahu, tetapi dari pengalaman panjang hidup saya melayani Tuhan, saya menyarankan Anda mungkin bertahan dulu. Ya, bertahan dulu. Mendengar Tuhan bicara, mendengar Tuhan memberi komando. Ya, jangan bertindak di luar komando Tuhan. Semua tindakan kita harus coram Deo. Coram Deo artinya hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Ya, hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, saya teruskan. Salam Pak Pendeta Rasus. Pak, kapan buka cabang GSKI di Padang, Sumatera Barat? Saya dan keluarga rindu bergabung. Wah, kaget juga nih. Membuka hot dulu saja.
House of Truth. Dengan keluarga, dengan 2 keluarga, pasang smart TV, mendengarkan YouTube bareng-bareng itu dulu. Ya. Pertanyaan saya, mengapa harus membuka GSKI di Padang, Sumatera Barat? Kalau di sana sudah ada gereja, pergilah ke gereja setempat. Ya. Sementara saudara tetap belajar suara kebenaran melalui YouTube dan berbagai sarana yang lain. Ya. Nanti kalau Tuhan kehendaki, saudara membuka cabang GSKI di sana atau yang lain, oh ya tidak masalah. Tetapi pertanyaan saya, mengapa harus membuka cabang GSKI di Padang, Sumatera Barat? Menurut saya tidak harus ada gereja GSKI di Padang, Sumatera Barat. Tetapi harus ada kebenaran di situ. Bagaimana caranya kebenaran di situ? Lewat House of Truth. Buat kelompok ya untuk menghimpun orang-orang ya. Baik, saya senang dengan pernyataan saudara ini sebab ini ada kerinduan besar ya untuk memiliki pelayanan. Baik saudara sekalian, ada pertanyaan mengenai teman yang memiliki kepribadian ganda. Saya tidak bisa menjawab, tapi saya akan mengarahkan nanti ke psikiater. Saya sudah menelpon seorang dokter psikiater dan saya sudah menanyakan apakah bisa melayani seorang yang berkepribadian ganda ini. Oke. Jadi saya sudah menelpon seorang dokter psikiater. Nanti penanya ini akan dihubungi staf saya. Oke. Baik, kita akan teruskan saudara sekalian. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-7 ya. Susan Melbourne. Salam Pak Erastus, saya dari Susan Melbourne. Ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Pak Eras untuk saya mendapatkan kopi buku Sudah Selesai dengan Diri Sendiri. Sudah selesai dengan diri sendiri. Selain itu saya dengan kerendahan hati mohon advice apakah saya harus lakukan untuk memulai House of Truth di Melbourne. Saya sudah ada beberapa orang berkumpul bersama sharing the words melalui live streaming, suara kebenaran yang selalu saya ikuti. Hidup saya diubahkan. Perubahan yang sangat dapat saya rasakan. Kerinduan saya dan ingin hidup saya dipakai untuk alatnya, alat Tuhan. Saya berdoa, tak henti-hentinya mohon Tuhan menunjukkan apa yang harus saya lakukan. Seakan-akan saya memaksa Tuhan. Haruskah saya tetap duduk diam dan berserah? Atau apakah saya belum selesai dengan diri sendiri? Mohon nasihat Pak Eras, terima kasih. Susan, saya akan menelpon Anda atau staf saya menelpon Anda akan memberikan mentor khusus. Saya senang kalau ada House of Truth di Melbourne. Ya. Kalau di Sydney kami sudah ada gereja cabang di City Gate. Ya. Gereja Suara Kebenaran Injil di City Gate. Di Melbourne ada House of Truth ya. Oke. Terima kasih, saya dukung. Lalu bagaimana Susan di sini ingin bertumbuh? Ikuti terus YouTube yang saya live streaming dan YouTube yang saya sampaikan. Ikuti terus, pasti nanti Susan akan mendapatkan banyak hal yang mengubah hidup Susan. Ya, Tuhan memberkati. Oke. Salam Pak Eras, maaf mau bertanya, mungkinkah COVID-19 datang dari Allah untuk pertobatan manusia? Bukankah Allah selalu ingin mengembalikan segala sesuatu ke rancangan semula yang semuanya sungguh amat baik, Pak? Bukankah ada penyakit ada karena manusia itu sendiri yang menabur maka menuai, Pak? Bukankah Allah maha baik dan maha benar? Maha segala sesuatu yang baik, Pak. Apakah ada sesuatu yang tidak baik keluar dari Allah, Pak? Mohon penjelasan, terima kasih. Coba mendengarkan khotbah saya mengenai sikap Alkitabiah terhadap COVID-19.
itu ada 2 atau 3 seri di YouTube akan menjawab pertanyaan ini. Ya, Allah itu baik. Allah tidak mendatangkan bencana tanpa alasan, atau Allah tidak mungkin membiarkan bencana datang di alami manusia tanpa penyebab. Cari khotbah saya di YouTube mengenai sikap Alkitabiah menghadapi COVID, Erastus Sabtono. 3 seri kalau tidak salah. Ya, oke. Selamat malam Pak Pendeta, rupanya ditulisnya pada malam hari. Saya ingin bertanya, apakah dosa orang tua bisa turun ke anaknya? Apa maksudnya dosa di sini? Kalau dosa ini dalam arti dosa keturunan, memang kita dari Adam sudah menerima dosa keturunan, yaitu kodrat dosa. Keadaan di mana kita tidak bisa melakukan apa yang tepat menurut pikiran dan perasaan Allah. Itu namanya kemelesetan, hamartia, saudaraku. Kalau dosa ini berarti satu kesalahan, ya, anak ikut merasakan, iya bisa. Orang tua yang sembarangan hidup, akibat kesalahan orang tua, anak ikut memikulnya. Orang tua hidup sembarangan kena HIV, anak bisa ikut kena. Orang tua sembarangan hidup tidak hemat, anak ikut mengalami kemiskinan. Yang ketiga, kalau dosa ini bicara mengenai gen, kodrat dosa, tetapi dalam arti spesifik. Bapaknya tukang pukul, anaknya tukang tawuran. Bapaknya tukang kawin, anaknya tukang pacaran. Karena anak mewarisi kromosom orang tua, itu bisa. Jadi, apakah dosa orang tua bisa turun ke anaknya? Artinya apa? Apakah ini bicara mengenai kodrat dosa dari Adam? Apakah ini bicara mengenai kesalahan yang dilakukan oleh orang tua? 3, apakah ini bicara mengenai karakter khusus spesifik yang dimiliki orang tua yang diwariskan anak? Bisa. Tetapi Tuhan menolong kita untuk bisa menyelesaikannya oleh karya salib Tuhan Yesus Kristus. Saudara ikuti khotbah YouTube saya, saudara akan disembuhkan. Terima kasih. Berikutnya, saudaraku. Tadi dari Arif ya. Salam Pak. Saya mau tanya Yohanes 7 ayat 14 sampai 15. Waktu itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bukankah pada masa remaja Yesus ia belajar perjanjian lama dan menjadi rabi? Akan tapi kok di kitab Yohanes tersebut, para orang tua mengatakan Yesus tidak belajar. Mohon penjelasannya. Bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jadi kalau anak-anak itu belajar Taurat dari kecil. Tetapi yang dipahami Yesus itu lebih dari apa yang diberikan kepada anak-anak. Jadi ada pelajaran yang memang sudah terprogram atau sudah terlimitasi atau terbatas. Yang semua orang Yahudi akan tahu. Itulah porsi untuk anak-anak. Tetapi Yesus dengan usia 12 tahun sudah mampu mengajar begitu hebat. Maksud saya sudah bisa berdialog begitu hebat. Umur 12 tahun. Nah, ketika mulai memberitakan Injil, ada hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi yang Yesus ajarkan, dan itu menakjubkan. Maka ada tradisi di Israel sampai hari ini. Menurut tradisi itu, Yesus mengajar hal-hal yang tidak pernah diajarkan. Makanya ketika Yesus mengajar dengan usia 30 tahun, orang tua tepuk dadanya berkata, Misa Mahuta. Artinya dari mana kamu tahu hal itu? Bagaimana kamu tahu hal itu? Nah, jadi itu maksudnya.
Jadi kalau itu bicara usia 12 tahun ketika Yesus masih kecil, dia melampaui porsi yang diberikan anak-anak. Ketika dia mulai memberitakan Injil, dia belajar apa yang tidak ada pada mereka. Yesus bukan keluarga imam, bukan keluarga orang Farisi Saduki yang belajar dan memiliki ilmu teologi, tapi Yesus bisa memiliki ilmu yang jauh dari mereka atau pengetahuan yang jauh dari mereka. 11. Seorang sudah dibaptis air adalah memeteraikan Roh Kudus dalam dirinya secara permanen dan namanya akan tertulis dalam buku kehidupan. Apakah benar demikian? Dan apakah jika kita tidak dibaptis air tidak akan selamat? Bagaimana pandangan Pak Erastus? Ini pandangan salah, ya. Orang yang namanya, maksud saya orang yang dimeteraikan Roh Kudus itu bukan karena dibaptis, tapi karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang namanya tertulis dalam kitab kehidupan bukan karena dibaptis air. Harus selam misalnya, atau harus percik. Orang yang percaya Tuhan Yesus menerima meterai Roh Kudus. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengalami proses pertumbuhan yang benar, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, oke, itu saja. Shalom Pak, selamat malam. Nama saya Ibu Meti Palit dari Manado. Saya mau bertanya, di tempat saya ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa kalau seorang sudah dibaptis air adalah memeteraikan Roh Kudus dalam dirinya secara permanen dan namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan. Apakah benar demikian, Pak? Ya. Ini pertanyaan sama seperti tadi, saudaraku. Apakah jika kita dibaptis air, jika kita tidak dibaptis, tidak akan selamat? Oke. Bagaimana menurut pandangan Pak Eras? Saya sudah menjelaskan ini tadi, ya. Jadi orang menerima meterai karena percaya Tuhan Yesus, namanya ditulis dalam kitab kehidupan karena menjalani percayanya dengan benar. Apakah tidak, kalau tidak dibaptis air tidak selamat? Selamat karena percaya Yesus. Dan karena percaya Yesus dia dibaptis. Jadi baptisan itu lambang kematian. Ya, jadi jangan saudara berpikir bahwa setiap orang yang dibaptis otomatis masuk surga. Yang masuk surga adalah orang yang berani meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Oke, salam Pak Pendeta mengenai langit baru dan bumi baru. Kata Alkitab kan laut tidak ada lagi, matahari tidak ada lagi. Lalu bagaimana proporsi nanti di LB3? Propertinya atau keadaannya atau apanya ini? Contohnya nelayan dan lain-lain. Maksud Alkitab tidak ada laut, tidak ada matahari, itu tidak ada laut yang sekarang ini. Tidak ada matahari maksudnya bukan matahari sekarang ini. Matahari yang lain. Laut juga laut yang berbeda, tapi ada laut menurut saya ya. Semua yang ada di bumi hari ini ada di langit baru, bumi baru. Tapi bukan laut yang sekarang. Laut tidak ada lagi, maksud lautnya sekarang. Matahari tidak ada lagi, maksudnya matahari hari yang kita lihat sekarang. Mau dikatakan dalam firman Tuhan bahwa langit yang sekarang ini tidak ada lagi, itu langit yang ini. Tapi kita akan memiliki langit yang baru dan bumi yang baru. Ya saudara, senang saya sudah membagikan firman Tuhan ini kepada saudara. Saya berharap dengan jawaban-jawaban ini saudara bisa mendapatkan pengetahuan tambahan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.